Selamat malam, dokter dan teman-teman semua. Saya Ibu Sri Prita Sarimati akan membawakan materi mengenai opioid dalam manajemen nyeri. Nyeri menurut IASP merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan atau terdapat keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut. Sehingga pada pengertian ini dapat juga diartikan bahwa nyeri selalu bersifat subjektif. Nyeri berdasarkan klasifikasinya dapat dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan durasinya dan asalnya. Berdasarkan durasinya, nyeri dibagi menjadi nyeri akut dan nyeri kronis. Berdasarkan asalnya, nyeri dapat dibagi menjadi nyeri nosiceptif dan nyeri neuropatik. Jadi penjalanan nyeri ke otak terdapat 4 mekanisme, yakni transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Prinsip penanganan nyeri menurut WHO dapat dijelaskan pada WHO 3-step analgesic ladder ini. Intinya, jika nyerinya masih ringan, yakni skornya biasanya 1 hingga 3, diberikan obat-obat non-opioid dan juga ditambahkan ajuvan. Lalu jika nyerinya semakin berat atau nyeri sedang atau moderate, biasanya mulai diberikan obat-obat opioid dengan tambahan obat non-opioid, bisa juga diberikan dengan ajuvan. Lalu jika nyerinya sudah diklasifikasikan sebagai nyeri berat atau dengan skornya lebih dari 7, biasanya diberikan obat opioid, bisa juga ditambahkan non-opioid dan juga ajuvan. Ini merupakan bagian penanganan nyeri akut berdasarkan WFSH, di mana aspirin dan NSAID ini merupakan obat-obat pilihannya. Nyeri akut umum ditemui pada pasien post-operasi, di mana nyerinya akan berat dan akut. Namun sering berjalannya waktu, nyeri akan semakin berkurang. Ini merupakan prinsip penanganan nyeri neuropatik pada pasien. Bisa diberikan 4 kelas obat, yakni kelas yang pertama adalah pregabalin dan gabapentin. Obat yang kedua adalah TCI seperti amitriptilin. Golongan ketiga, obat SNRI seperti duloxetin dan venlafaxine, dan golongan keempat yakni opioid seperti tramadol dan morfin. Ini merupakan bagian rekomendasi terapi untuk nyeri neuropatik, di mana penggunaan opioid yakni tramadol dan morfin digunakan pada lini ketiga jika pasien tidak merespon terapi lini pertama dan kedua. Bagaimana cara memberikannya? Yakni obat-obat ini pertama ditambahkan dengan obat opioid seperti tramadol dan morfin. Ini merupakan prinsip penanganan nyeri kanker, di mana obat biasa diberikan secara oral. Opioid dapat dibagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama adalah derivat dari tumbuhan opium seperti obat-obat morfin, kodein, dan tebain. Lalu opium yang semi-sintetis seperti obat oksikodonon hidrokodon. Lalu obat sintetis, obat golongan non-morfin seperti fenilpiridin dan difenilpropilamin. Lalu obat-obat opioid endogen atau natural peptida dari tubuh seperti enkefalin, endorfin, dan dinorfin. Terdapat 4 subtipe mayor dari reseptor opioid di dalam tubuh, yakni reseptor delta yang berfungsi menimbulkan efek analgesi dan efek antidepresan, lalu reseptor kappa yang dapat memberikan efek sedasi dan hipnosis, dan reseptor mu yakni mu1, mu2, dan mu3, di mana mu1 akan memberikan efek analgesi supraspinal, mu2 biasanya terjadi depresi respiratorik dan mengurangi motilitas dari gastrointestinal, dan mu3 dapat memberikan efek ansietas, depresi, dan juga perubahan dari nafsu makan pasien. Ini merupakan persebaran lokasi reseptor opioid. Seperti dilihat di sini, reseptor opioid kappa jamak ditemui di korteks. Di limbic system biasanya terdapat reseptor mu-nya lebih banyak daripada reseptor kappa dan delta. Di batang otak terdapat lebih banyak reseptor mu. Di spinal cord
dan nociceptor terdapat reseptor mu yang lebih banyak daripada golongan reseptor lainnya. Ini merupakan cara kerja opioid pada otak dan juga pada medula spinalis, di mana pada otak opioid dapat merilis dopamin sehingga akan menimbulkan efek euforia. Sedangkan pada medula spinalis, opioid dapat menimbulkan efek presinaptik seperti penurunan CA influx dan juga penurunan rilis dari neurotransmitter. Lalu pada efek postsinaptik terdapat peningkatan konduksi dari kalium dan juga peningkatan hiperpolarisasi. Mekanisme aksi opioid. Opioid berikatan dengan protein G pada reseptor opioid yang dimana tersebar luas di sistem saraf pusat, sistem saraf perifer, dan juga jaringan lain. Opioid tidak terkonsentrasi pada korteks somatosensori. Hal ini penting untuk lokalisasi nyeri. Opioid berikatan pada reseptor presinaptik dan postsinaptik, di mana ikatan opioid pada bagian presinaptik reseptor opioid akan menurunkan aktivitas adenilat sifase dan juga dapat menimbulkan efek menginhibisi kanal kalsium yang sensitif terhadap perubahan muatan listrik dan akhirnya akan menurunkan pelepasan neurotransmitter seperti glutamat, serotonin, norepinefrin, asetilkolin, dan substansi P. Ikatan reseptor pada opioid pada reseptor postsinaptik akan menimbulkan peningkatan perpindahan keluar dari kalium, terjadinya hiperpolarisasi, dan akhirnya akan menimbulkan penurunan neurotransmisi. Di sini dapat dilihat bahwa aktivasi dari reseptor opioid akan menimbulkan eflux kalium dan penurunan respon dari neuron postsinaps sehingga akan menurunkan transduksi dari rasa nyeri. Farmakodinamik opioid pada SSP biasanya akan menimbulkan efek sedasi, euforia dan halusinasi, dan juga menurunkan ambang kejang. Lalu pada respirasi biasanya akan berpengaruh langsung pada medula, di mana akan menekan refleks batuk dan juga menurunkan respon ventilasi. Farmakodinamik opioid pada kardiovaskular biasanya akan menstimulasi vagus sehingga akan menurunkan heart rate. Pada gastrointestinal biasanya akan menurunkan gerakan peristaltik sehingga perut pasien akan menjadi lebih kembung. Lalu obat meperidin biasanya akan menyebabkan relaksasi sphincter renal dan gastrointestinal. Pada urogenital, khususnya obat morfin akan menyebabkan spasme ureter dan sphincter dari kantong kencing. Pada muskuloskeletal, biasanya opioid dapat menimbulkan miosis karena menstimulasi nukleus Edinger-Westphal pada saraf okulomotor. Pada kehamilan, opioid dapat menembus sawar plasenta sehingga akan menimbulkan depresi napas pada neonatus. Pada endokrin dan imunitas, opioid dapat menyebabkan infertilitas karena menekan ACTH, LH, dan FSH. Absorpsi dari opioid sangat bergantung pada rute pemberian, yakni dari pemberian oral, transdermal, subkutan, intravena, dan pemberian lainnya. Lalu pada distribusinya, solubilitas lipid yang meningkat akan menimbulkan efek opioid yang lebih dini. Morfin dan turunannya di metabolisme di hati menjadi morfin 3 glukorunit dan morfin 6 glukorunit. Kodein di metabolisme di hati oleh sitokrom P450. Meperidin di metabolisme di hati menjadi norpeptidin, dan juga dapat digarisbawahi bahwa opioid diekspresi terutama melalui ginjal sehingga harus hati-hati pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Hati-hati juga pada pemberian dalam waktu lama karena akan menimbulkan efek samping yang meningkat.
Jadi cara pemberian opioid pada terapi nyeri pada pasien harus disesuaikan dosisnya per individu dengan peningkatan dosis yang gradual hingga terdapat efek analgesi yang adekuat atau terdapat efek samping yang tidak dapat ditangani. Cara pemberian opioid pada terapi nyeri biasanya saat ini PCA lebih direkomendasikan daripada rute lain karena untuk menjaga MEAC yang lebih baik daripada pemberian lainnya. PCA ini menggunakan multimodal analgesi untuk mengurangi dosis dan efek samping opioid. Di sini dapat dilihat bahwa dosis opioid intravena, protokol pemberian opioid continuous, yakni dosis harus jelas, menggunakan syringe pump, penyesuaian dosis untuk pasien yang memiliki kelainan hepar dan ginjal, perhatikan obat lain yang memiliki sifat sedasi, opioid oral diberikan setelah opioid intravena selesai diberikan. Setiap pasien harus terpasang pulse oximetry dan juga pasien diberikan adjuvan analgetik. Bagaimana cara kita mentapering atau memberhentikan infus opioid? Jadi harus dilakukan proses transisi dulu, di mana dilakukan setelah pasien bisa makan dan nyeri sudah berkurang atau nyerinya sudah setingkat nyeri sedang. Lalu menurunkan rate infusion pump dilakukan apabila penggunaan opioid kontinu sudah lebih dari 5 hari. Biasanya infusion rate-nya dikurangi 25% per hari untuk mengurangi efek withdrawal dari penghentian opioid yang terlalu tiba-tiba. Lalu oral opioid bisa mulai diberikan bersamaan dengan penurunan infusion rate-nya. Lalu kita juga harus mengobservasi dan melakukan penyesuaian dosis selama masa transisi. Peralihan ke opioid oral. Setelah konversi dari intravena ke rute oral, maka harus dipertimbangkan untuk menurunkan dosis oralnya 20 hingga 30%. Namun konversi intravenous ke oral ini hanya perkiraan sehingga harus dilakukan monitoring dan penyesuaian dosis, di mana penyesuaian dosis dapat dilihat pada tabel berikut. Ini merupakan contoh kasus dari pemberian opioid pada wanita 30 tahun dengan kasus post-mastektomi. Setelah 1 hari, pasien 50 ml dan sudah bisa makan. Apa terapi yang diberikan dan apa yang dilakukan setelah 1 hari berikutnya? Jadi, dapat diketahui bahwa nyeri post-operasi mastektomi ini merupakan nyeri yang berat, sehingga diberikan opioid dalam hal ini adalah morfin dengan dosis 20 mikrogram per kilogram berat badan per hari, tambah paracetamol 1 gram intravena setiap 8 jam. Setelah 1 hari, hitunglah kebutuhan cairan. Hitunglah kebutuhan harian, yakni 40, dengan rumus 45 kg dikali 20 mikrogram per kilogram berat badan per hari dikali 24 jam, dapatkan dosis 21.600 mikrogram per hari, sehingga dikonversikan ke dosis intravena morfinnya menjadi 21,6 mg per hari. Lalu konversi ke obat morfin oral yakni menjadi 64,8 mg oral morfin per hari. Lalu bulatkan ke 60 mg per hari dan bagi 6 untuk mendapatkan dosis setiap jam, yakni menjadi 10 mg perioral setiap 4 jam. Lalu ketika nyeri sudah mengalami penurunan, maka dosis dapat diturunkan sebanyak 30%. Lalu juga pemberian paracetamol sudah mulai diberikan secara oral sebanyak 500 mg setiap 6 jam dan juga kita harus mengevaluasi pas secara berkala.
Penggunaan opioid tidak dapat dilepaskan dari terjadinya toleransi pada opioid, di mana toleransi ini didefinisikan sebagai perubahan respon dosis karena paparan obat yang bermanifestasi sebagai kebutuhan peningkatan dosis untuk mempertahankan efek obat. Ini toleransi dapat berkembang pada waktu bervariasi sesuai masing-masing pasien. Biasanya menimbulkan efek samping seperti depresi respiratorik, mual, dan juga rasa somnolen. Namun, toleransi terhadap agen analgesik terbilang jarang karena dosis opioid itu relatif stabil. Setelah periode stabil opioid, jika terjadi perburukan, baik itu dalam patologi dan juga terdapat peningkatan kebutuhan opioid, seringkali hal ini menunjukkan terdapat progresi dari penyakit, bukan karena toleransi obat itu sendiri. Lalu, selain toleransi, opioid juga dapat menimbulkan dependensi, di mana dependensi opioid itu merupakan perkembangan sindrom withdrawal karena pengurangan dosis atau administrasi agen antagonis. Biasanya terjadi beberapa hari dari terapi opioid. Hal ini dapat kita hindari jika obat ditaper tidak lebih dari 50% dari dosis awal per hari sebelum diberhentikan. Lalu bagaimana jika pasien terdapat overdosis opioid yang ditandai dengan hipoventilasi, aritmia yang maligna, dan juga terdapat agitasi? Maka pasien dapat diterapi dengan Bagan Berikut, di mana pasien pertama-tama diberikan ventilasi masker bag ditambah dengan administrasi naloxone 0,04 mg intravena, lalu diakses selama 2 hingga 3 menit. Jika responnya masih belum adekuat, maka dilanjutkan ke step berikutnya, yakni pemberian naloxone 0,04 mg intravena. Evaluasi lagi sebanyak 2 hingga 3 menit. Jika responnya tidak adekuat juga, maka dilanjutkan ke step berikutnya, yakni dosis naloxone ditingkatkan menjadi 0,08 mg intravena. Lalu terus dievaluasi dan juga dosis naloxone-nya di double jika diperlukan, sehingga respon yang adekuat tercapai, biasanya dengan dosis maksimal kurang dari 2 mg. Jika pasiennya sudah menemukan respon yang adekuat, maka pasien diobservasi selama kurang lebih 90 menit. Jika tanda dan gejala tidak membaik, maka dapat dilakukan diskusi mengenai tujuan dari pengobatan. Dapat juga dilakukan intubasi endotrakeal atau pasien ditransfer ke ruang ICU. Ini merupakan obat-obat opioid yang jamak ditemui di rumah sakit, yakni fentanyl berbentuk ampul 10 ml. Mohon maaf, 5 ampul 2 ml. Ini morfina. Biasanya dalam satu kotak terdiri dari 10 ampul. Satu ampulnya 1 ml. Ini merupakan obat predilin. Sebagai penutup, penegakan diagnosis nyeri didasarkan menjadi fisiologi dan patofisiologi nyeri. Farmakologi opioid menentukan dosis dan cara penggunaan untuk terapi analgetik. Nyeri akut yang tidak ditangani dengan baik akan menjadi nyeri kronik karena proses hipersensitivitas terhadap rasa nyeri. Dan juga nyeri kronik dapat diterapi dengan opioid, namun tidak dibahas di slide ini karena itu bersifat spesialistik. Sekian dan terima kasih.